Kebersihan dan kelestarian lingkungan tempat tinggal harus kita jaga bersama-sama. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan, berarti kita mensyukuri pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar berikut ini. Kondisi lingkungan tersebut dapat terjadi jika tidak menjaga lingkungan dengan baik, membuang sampah sembarangan dan menebang pohon secara liar. Dapat menjadi faktor utama penyebab terjadinya bencana seperti pada gambar tersebut. Tahukah kamu hal yang harus dilakukan dan yang harus dihindari untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat? Kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, banjir. Banjir terjadi jika lingkungan kurang atau tidak memiliki daerah resapan air. Banjir juga dapat disebabkan oleh saluran air yang tersumbat. Selanjutnya yaitu bencana tanah longsor. Tanah longsor terjadi karena kondisi tanah yang mengalami pengikisan oleh air. Tanah yang terkikis disebabkan oleh kurangnya tumbuhan yang mampu menahan pergerakan tanah. Lalu, apa saja hak dan kewajiban kita dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar? Hak dalam menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, berhak mendapatkan lingkungan rapi, resik, dan sehat. 2. Berhak mendapatkan udara yang sehat dan bersih. 3. Berhak mendapatkan air yang sehat dan bersih. Dan 4. Berhak memanfaatkan lingkungan dalam hal budidaya dan menikmati hasil dari tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya, kewajiban dalam melestarikan lingkungan. Yang pertama, mengajak masyarakat membuang sampah pada tempatnya. 2. Melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. 3. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang telah ditebang. Melestarikan sumber daya alam merupakan wujud mencintai lingkungan. Lalu apa itu cinta lingkungan? Cinta lingkungan merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak merupakan salah satu cara menunjukkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Contoh sikap, perilaku peduli lingkungan dan perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan. Contoh sikap, perilaku peduli lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. 2. Tidak menebang hutan secara liar. 3. Ikut dalam kegiatan gotong royong. 4. Melakukan penghijauan pada hutan yang sudah gundul. Lalu, apa saja perilaku yang tidak peduli terhadap lingkungan? Itu merupakan kebalikannya, seperti yang pertama, membuang sampah sembarangan. Tidak ikut dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. Menebang pohon secara liar. Dan yang terakhir, membuang limbah ke sungai. Dampak tidak menjaga lingkungan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, akan muncul dampak yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat. Dampak tersebut antara lain kebanjiran atau lingkungan menjadi gersang. Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan adalah membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Dampaknya ketika hujan datang akan terjadi banjir. Sedangkan dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah berserakan saat banjir surut. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya adalah pembakaran hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu terjadi banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta kekeringan. Dampak bagi masyarakat yaitu tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Masyarakat juga akan kekurangan air.
pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah tanah longsor. Penyebab terjadinya tanah longsor adalah hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama. Dampak tanah longsor bagi lingkungan yaitu hewan yang berada di kawasan longsor terancam mati. Kemampuan tanah menyerap air berkurang dan rusaknya prasarana umum, contohnya jalan. Dampak tanah longsor bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor dan kehilangan sumber mata pencaharian. Jadi, untuk mencegah terjadinya tanah longsor yaitu masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Dampak tidak menjaga lingkungan selanjutnya adalah banjir. Penyebab terjadinya banjir adalah membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai dan rusaknya kawasan hutan. Dampak bagi lingkungan yaitu hilangnya kesuburan tanah, hewan-hewan mati, rusaknya area pertanian. Dampak bagi masyarakat yaitu masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang tenggelam atau terseret arus banjir bisa meninggal dan kegiatan masyarakat menjadi terhambat. Jadi, untuk mencegah terjadinya banjir, yaitu masyarakat sebaiknya selalu menjaga kebersihan saluran air dan sungai serta menjaga kelestarian hutan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam berbentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Berikut ini adalah contoh kesimpulan hasil wawancara. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah dataran rendah yang panas, mengandung banyak uap air, dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberi tanggapan yaitu: pertama, membaca hasil wawancara secara utuh. Kedua, perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, seperti ketentuan pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, dan kesesuaian jawaban dengan topik. Dalam memberi tanggapan wawancara, gunakanlah bahasa yang santun agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik.
Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Pembelajaran yang keenam, presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya, cara melakukan presentasi yang baik. Pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam. Kedua, memperkenalkan diri. Ketiga, menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. Keempat, menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. Yang keenam, hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan orang lain yang menyimak. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. Yang kesembilan, presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Apresiasi terhadap karya montase. Apresiasi seni merupakan penilaian terhadap suatu karya seni. Penilaian yang dilakukan dapat berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi juga dapat berupa penghargaan atau pameran seni. Contoh apresiasi terhadap hasil karya seni. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli dan ditambah 1 atau 2 hewan lagi.